field, we fight strong, with a spirit that won't fade away. United we face every challenge, bringing hope for our beloved land. Ole, 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 ola, Team Garuda, we stand with you. Together we soar up high, towards victory, we won't back down. Saat ini tim nasional sepak bola Indonesia sedang dalam tren yang sangat baik. Di kelompok usia timnas U17 berhasil lolos Piala Dunia. Dan di timnas senior saat ini juga masih berjuang untuk lolos Piala Dunia. Dengan sementara ini, timnas Indonesia senior menduduki posisi keempat di grup C. Dan maka dari itu pastikan teman-teman mengetahui kabar bahagia untuk timnas Indonesia yang sedang jadi hot topic hari ini. Dan mari langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, kabar bahagia datang dari Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes. Pada laga Venezia FC versus Monza malam tadi, Jay Itzes dan kawan-kawan akhirnya bisa meraih kemenangan, yang membuat Venezia FC sedikit mempunyai harapan lolos dari zona degradasi. Sebagai seorang Kapten, Jay Itzes bahkan langsung memeluk para supporter Venezia. Momen ini benar-benar buat komentator Italia merasa respek kepada Bang Jay. Pada laga ini, seperti biasa, Kapten kita Jay Itzes selalu tampil apik menjaga pertahanan Venezia. Tak heran banyak klub yang ingin tanda tangan Jay Itzes. Klub-klub yang mengincar Bang Jay juga pada berharap Venezia terdegradasi ke Serie B, agar harga Jay Itzes bisa diturunkan, mengingat saat ini Venezia mematok harga hampir 100 miliar untuk Jay Itzes. Ya menarik untuk kita tunggu akan kemana Jay Itzes berlabuh. Kalau Mimin sih harapannya Venezia bertahan di Serie A, dan Jay Itzes tetap di Venezia. Mengingat di Venezia Jay Itzes sudah jadi pemain inti bahkan menjadi kapten, yang mana menit bermain dan pengalaman Jay Itzes terus bertambah. Yang ditakutkan para fans jika Bang Jay pindah justru malah tak diberi menit bermain, yang mana itu tentunya akan merugikan Jay Itzes maupun timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman, komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Asia belum selesai. Tanggal 11 nanti Indonesia akan menghadapi Korea Utara di 8 besar, yang mana laga ini akan berjalan sangat sulit mengingat Korea Utara di atas kertas memang lebih unggul dari Indonesia. Akan tetapi saat ini Indonesia terbukti mampu bersaing di Piala Asia dengan mengalahkan semua negara yang berada di grup C, termasuk negara kuat Korea Selatan. Akan tetapi Korea Utara juga patut diwaspadai oleh Coach Nova Arianto. Menurut data Coach Nova Arianto, selalu bisa mengalahkan tim yang berbau Korea. Contohnya Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan. Nova Arianto juga mengalahkan tim seleksi Korea yang dilatih oleh Coach Justin dengan skor telak 13-0. Dan sekarang Nova Arianto kembali siap mengalahkan Korea Utara. Jika berpatokan dari performa timnas Indonesia lebih unggul ketimbang Korea Utara, pada fase grup Korea Utara bahkan sangat berjuang keras untuk lolos ke 8 besar. Berbeda dengan Indonesia yang sangat mengejutkan bisa meraih hasil sempurna di fase grup. Akan tetapi Coach Nova Arianto seperti biasa tak akan meremehkan negara manapun. Nova Arianto mengatakan, "Saya meminta kepada para pemain untuk tetap fokus untuk melawan Korea Utara nanti. Ya, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang akan diperbaiki saat melawan Afghanistan kemarin. Saya juga ingin para pemain tak banyak dribbling berlama-lama memegang bola, karena saya tidak suka dengan pemain yang seperti itu karena selalu membuat momentum hilang. Kita berada di sini sebagai tim dan tentunya harus bekerja sama dengan baik," ujar Nova Arianto. Ya tentunya para fans juga tetap mendukung cara Nova Arianto melatih para generasi muda Indonesia. Mengingat Nova Arianto terbilang cukup berhasil mendidik para pemain dengan baik. Terbukti Nova Arianto serta para stafnya bisa membuat pemain lebih disiplin dan bermain dengan baik, hingga berhasil lolos Piala Dunia, yang menjadikan Indonesia satu-satunya negara perwakilan ASEAN di Piala Dunia Qatar mendatang. Berikut hasil dari negara-negara perwakilan ASEAN di fase grup Piala Asia U17. Indonesia tak pernah seri ataupun kalah. Vietnam tak pernah kalah ataupun menang. Thailand belum pernah seri ataupun menang. Dan Malaysia tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau ya.
Ya, timnas asuhan Coach Nova Arianto benar-benar sudah membuktikan kerja keras serta persiapannya selama ini. Apapun hasil di 8 besar Piala Asia nanti, kita harus tetap mendukung para generasi muda kita yang telah berjuang dan berhasil lolos Piala Dunia. Timnas U17 dan Nova Arianto juga mendapat pujian dari Tom Haye dan Ole Romeni. Tom Haye dan Ole Romeni puji timnas U17 setelah berhasil lolos Piala Dunia. Dilansir dari podcast The Highway, Ole Romeni dan Tom Haye memuji perjuangan para Garuda muda di Piala Asia U17 yang berhasil meraih hasil sempurna. Ole Romeni mengatakan bahwa dirinya selalu menonton timnas U17 untuk memberi dukungan. Ole Romeni mengatakan bahwa dirinya sangat senang melihat perjuangan para anak-anak muda Indonesia. Ya, perjuangan pemain muda kita juga sangat luar biasa dan saya punya keinginan untuk menjadi contoh yang baik bagi generasi selanjutnya, ujar Ole Romeni. Selanjutnya, Tom Haye juga menyinggung Coach Nova Arianto dengan mengatakan, "Ya, sungguh luar biasa timnas U17 meraih hasil yang sempurna. Saya sangat senang melihat pemain muda Indonesia berhasil lolos Piala Dunia. Mungkin kru kita The Highway harus datang bulan November nanti untuk mendukung timnas U17. Dan untuk Coach Nova Arianto, saya begitu mengenalnya. Dia adalah salah satu pelatih yang bagus serta dipenuhi aura positif dan kedisiplinan," ujar Tom Haye. Ya, Ole Romeni dan Tom Haye juga merasa termotivasi dan ingin juga meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendatang. Yang mana tentunya lolos Piala Dunia adalah impian kita semua. Selama kita tetap mendukung dan percaya kepada pemain tim nasional, kita Piala Dunia hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena kapten kita Jai Idzes mengatakan bahwa perjuangan belum selesai dan teruslah percaya. And I tell you one thing, we are not finished! Kabar selanjutnya, para fans juga turut menyoroti persiapan Gerald Van den Burg untuk membentuk timnas U23. Mengingat saat ini Gerald Van den Burg sedang aktif berkeliling Indonesia dan bertemu pelatih lain untuk membentuk timnas U23 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Setelah berdiskusi bersama Dani Lanzat beberapa waktu lalu, kini Gerald Van den Burg terpantau bertemu dan berdiskusi bersama Indra Safri, yang mana pertemuan ini juga menyita perhatian para fans. Mengingat Indra Safri dikenal sebagai juru taktik, yang sampai saat ini taktiknya belum dikeluarkan. Apakah taktik yang masih disimpan Indra Safri akan ditunjukkan kepada Gerald Van den Burg? Menarik untuk kita tunggu ya teman-teman. Kabar selanjutnya, Yaakob Sayuri buktikan kualitas. Pada laga Malut United versus Persis Solo malam tadi, Yaakob Sayuri secara mengejutkan mencetak hat-trick di babak pertama. Hal ini membuat para fans meminta agar Patrick Kluivert mempertimbangkan Yaakob Sayuri untuk dipanggil ke timnas kembali. Mengingat selama ini di timnas Indonesia, Yaakob Sayuri terbilang tak mengalami penurunan performa sama sekali. Bahkan di penampilan terakhirnya bersama timnas Indonesia, saat melawan Jepang di GBK tahun lalu, Yaakob Sayuri bahkan bermain sangat baik. Bahkan Yaakob Sayuri terlihat sangat cocok berpasangan dengan Kevin Dix di sisi kanan. Gimana menurut teman-teman? Apakah Yaakob Sayuri harus kembali ke timnas? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, Erick Thohir minta drawing Liga 4 Indonesia diulang. Yang mana diketahui viral video yang menunjukkan momen drawing Liga 4 Indonesia terlihat tidak transparan. Bahkan kabarnya momen drawing ini bukanlah live asli, melainkan video rekaman ulang yang disetting menjadi live streaming. Di video viral tersebut terlihat jelas sang panitia PSSI menunjukkan gerak-gerik tak biasa yang membuat netizen menaruh curiga. Yang mana para netizen mencium aroma-aroma mafia di acara drawing Liga 4 Indonesia. Setelah video itu viral, PSSI langsung bergerak cepat melalui Erick Thohir selaku Ketua Umum, meminta drawing tersebut diulang dan dibuat setransparan mungkin. Ya, untungnya video itu viral ya teman-teman. Bagaimana jika tidak viral, apakah PSSI tidak akan mengetahuinya? Kalau Mimin sih maunya para exco-nya dirombak saja Pak Erick. Karena yang buat kacau, yang buat drama selalu saja para exco PSSI. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Ya, semoga sepak bola Indonesia dijauhkan dari orang-orang berkepentingan pribadi, karena sepak bola, terutama tim nasional sepak bola Indonesia, adalah kebanggaan masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia mempersatukan kita semua. Jadi mari teman-teman tersayang, kita sama-sama mengawal dan membuat sepak bola Indonesia terbang lebih tinggi lagi.
Ya, semoga info-info barusan bermanfaat. Jangan lupa dukung Mimin dengan cara like video ini dan subscribe teman-teman, agar kalian selalu dapat kabar terbaru perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.